Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaina Mustika Sari dari Farmasi 8A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lidah buaya. Lidah buaya ini termasuk tanaman liar yang biasa tumbuh di pekarangan atau tempat-tempat yang berhawa panas. Menurut beberapa ahli, tanaman ini berasal dari Afrika yang menyebar ke Eropa, India, Asia Timur, hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Namun beberapa ahli lainnya juga menyatakan bahwa tanaman ini sudah menyebar di seluruh dunia. Lidah buaya sendiri masuk ke Indonesia pada abad ke-17 dibawa oleh pedagang keturunan Cina. Aloe vera atau lidah buaya ini dikenal di seluruh dunia dengan berbagai nama. Di Indonesia sendiri dikenal dengan nama lidah buaya. Di Inggris dikenal dengan nama crocodile stones, di Malaysia dikenal dengan nama jadam, lalu di negara lain dikenal dengan nama aloe. Tanaman ini berasal dari keluarga Liliaceae yang diprediksi memiliki 4.000 jenis, 240 marga dan 12 anak suku. Tanaman ini juga dapat tumbuh di wilayah atau tempat-tempat yang beriklim dingin. Lidah buaya ini juga dapat dibudidayakan. Beberapa jenisnya yaitu Aloe sorocortin yang berasal dari Zanzibar, lalu ada Aloe barbadensis Miller atau Aloe veralin, dan juga ada Aloe vulgaris. Di Indonesia sendiri, lidah buaya yang sering dibudidayakan yaitu Aloe barbadensis Miller atau Aloe veralin, yang ditemukan oleh Philip Miller, seorang ahli botani asal Inggris pada tahun 1768. Lidah buaya ini juga memiliki taksonomi yaitu kerajaan Plantae, divisi Spermatophyta, lalu kelas Liliflorae, suku Liliaceae, marga Aloe, dan jenisnya Aloe barbadensis Miller. Lidah buaya ini dapat tumbuh di daerah kering karena lidah buaya memiliki kemampuan untuk menutup stomatanya dengan rapat pada musim kemarau, sehingga dapat mempertahankan kelembaban dan air yang ada di dalamnya. Lidah buaya juga dapat tumbuh di daerah atau wilayah yang beriklim dingin karena termasuk tanaman CAM atau Crossulum acid metabolism, yang merupakan tanaman sukulen yang memiliki daging tebal dan memiliki kebiasaan untuk tidak membuka stomatanya pada siang hari. Saat malam hari, stomatanya akan membuka sehingga memungkinkan untuk uap air masuk ke dalam tubuh-tubuhan lidah buaya ini, sehingga tidak terjadi penguapan dan kadar air dapat dipertahankan di dalam tumbuhan. Lidah buaya ini termasuk tanaman sukulen yang berbentuk roset dengan tinggi 30-60 cm dan diameter tajuk mencapai 60 cm. Lidah buaya ini terdiri dari batang. Lidah buaya ini terdiri dari batang. Ini batangnya. Yang sebelah sini batang. Lalu ada akar. Ini paling bawah akar. Lalu ada daun dan bunga. Pada tumbuhan yang di sini tidak memiliki bunga karena masih kecil dan bunganya seperti ini. Ini foto tanaman aloe vera yang memiliki bunga.
Saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian dari aloe vera. Yang pertama bagian akar. Bagian akar lidah buaya ini tumbuh menyebar, tidak seperti akar tunggang yang tumbuh ke dalam tanah, sehingga perakarannya tidak kuat untuk menopang beban dari tumbuhan lidah buaya itu sendiri, sehingga tanaman lidah buaya mudah roboh. Yang selanjutnya yaitu bagian batang. Batang aloe vera atau lidah buaya ini berbentuk bulat dan bersifat monopodial. Dari batang ini akan muncul tunas-tunas baru yang akan menjadi anakan pada nantinya. Batang ini juga tidak terlalu tinggi, relatif pendek, sekitar 3-5 cm. Batang ini juga dikelilingi daun yang berbentuk runcing dan menghadap ke atas. Yang selanjutnya adalah bagian bunga dari lidah buaya. Bunga lidah buaya ini akan tumbuh ketika lidah buaya tumbuh di daerah subtropis. Pada akhir musim dingin dan musim semi, bunga akan tumbuh atau mekar dengan bentuk seperti lonceng berwarna kuning atau oranye. Biasanya bunga ini berukuran 2,5 cm yang tumbuh di atas pangkal daun dengan panjang tangkai sekitar 1 meter. Bunga lidah buaya ini akan bertahan selama 1-2 minggu. Kemudian akan mengalami perontokan dan tangkainya akan mengering. Selanjutnya yaitu bagian daun. Daun aloe vera ini berbentuk seperti pedang dengan ujung yang runcing. Di permukaannya juga terdapat lapisan lilin. Di pinggirannya terdapat duri-duri yang lemas. Sini pinggirannya. Biasanya daun aloe vera ini menyimpan banyak air, sehingga air tersebut dapat digunakan kembali ketika tanaman aloe vera kekurangan air. Daun aloe vera ini biasanya memiliki panjang 50 cm sampai 75 cm dengan berat 0,5 sampai 1 kg. Daun aloe vera ini memiliki daging yang tebal, biasanya ketebalannya itu mencapai 1 sampai 2,5 cm. Daun aloe vera ini tidak memiliki tulang dan berwarna hijau keabu-abuan. Biasanya juga terdapat bintik-bintik putih pada bagian permukaannya. Bintik-bintik putih seperti ini. Bintik-bintik putih pada bagian permukaannya. Selanjutnya pada bagian daun ini juga memiliki beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu kulit daun yang merupakan struktur terluar dari daun aloe vera yang memiliki warna hijau dengan bintik-bintik putih di atasnya. Lalu juga ada lapisan lilin di permukaannya sehingga permukaannya licin. Lalu selanjutnya ada eksudat yang merupakan lendir atau cairan yang berwarna kekuningan yang memiliki kandungan aloin. Lalu ada juga yang berbentuk jeli berwarna putih dengan rasa yang pahit. Aloin yang ada di dalam eksudat ini dapat berfungsi sebagai pada sakit kepala, untuk meringankan sakit perut,
untuk mengobati luka bakar, untuk mengurangi rambut rontok, mengurangi ketombe, dan juga untuk mengobati iritasi kulit. Seperti itu. Lalu bagian dalamnya terdapat gel yang merupakan bagian terdalam dari daun aloe vera yang memiliki tekstur berlendir berwarna putih atau bening. Gel ini bersifat mendinginkan sehingga dapat meringankan iritasi pada kulit dan sebagai antiinflamasi. Namun gel ini juga dapat mudah rusak karena oksidasi sehingga diperlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat digunakan. Kemudian gel ini terdiri atau tersusun dari 96% air dan 4% berbentuk padat. Aloe vera ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, kandungan senyawa saponinnya memiliki manfaat untuk membunuh kuman. Lalu ada kandungan antraquinon dan quinon yang berperan sebagai antibiotik dan penghilang rasa sakit. Lalu ada aloin yang dapat berperan sebagai obat pencahar. Lalu ada lignin pada gel lidah buaya yang mampu menembus ke dalam kulit sehingga mampu mencegah hilangnya cairan tubuh dari permukaan kulit. Kemudian tingginya kolesterol dalam darah juga dapat diatasi dengan lidah buaya. Dapat dibuktikan dengan pemberian jus lidah buaya pada tikus yang hiperlipidemia selama 15 hari sebanyak 2-4 ml. Hasil yang diperoleh adanya penurunan kadar trigliserida secara bermakna atau signifikan. Penurunan ini terjadi karena kandungan antraquinon dan vitamin B dalam lidah buaya. Vitamin B terutama B3 atau asam nikotinat dapat memproduksi VLDL atau very low density lipoprotein yang berdampak pada penurunan kadar trigliserida. Sedangkan antraquinon memberikan efek laksantia dengan membentuk gel sehingga transport makanan di usus menjadi lebih cepat dan penyerapan lipid dapat dihambat. Lalu ada juga manfaat lainnya, yaitu dapat meringankan atau mengatasi luka, dapat meminimalkan kerusakan kulit akibat radang yang disebabkan akibat udara yang dingin, melindungi kulit dari sinar X karena tanaman lidah buaya mengandung antioksidan yang efektif dan dapat dapat membersihkan radikal bebas yang disebabkan oleh sinar matahari atau sinar radiasi X. Kemudian juga dapat mengurangi timbulnya penyakit kanker, infeksi akibat virus HIV, dan mengurangi pembengkakan pada radang sendi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan pengucapan atau informasi, saya mohon maaf.
Mohon saran dan kritikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.